Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar SPDP tema 2 subtema 2. Jadi Bu Guru sudah meringkaskan tema dari SPDP dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Nah, SPDP kali ini yaitu tentang gerakan hewan dalam tarian. Nah, ternyata dalam tarian juga bisa diambil dari gerakan hewan. Anak-anak pernah dengar yang namanya tari kupu-kupu, tari kelinci? Nah, itu diambil dari inspirasi gerakan hewan. Nah, ini ada beberapa materi di subtema 2 tentang gerakan hewan. Yang pertama ini gerakan ayam. Nah, ayam ini memiliki ciri-ciri berkaki 2, berkembang biak dengan bertelur, alat geraknya kaki, dapat mengepakkan sayapnya. Nah, cara mengikuti gerakan ayam adalah anak-anak harus berdiri tegak, sikunya ditekuk, kedua sikunya di samping badan kanan dan kiri. Lalu sikunya perlahan-lahan digerakkan ke atas ke bawah. Nah, bisa dilakukan bersama teman atau keluarga. Nah, seperti itu ya. Nanti dicoba anak-anak mengepakkan sayap ayam. Nah, gerakan ayam ini nanti bisa anak-anak memakai hitungan, misalnya 1 sampai 8 atau 2 kali 8. Lalu yang kedua ada gerakan kelinci dan kata. Kita tahu kelinci dan kata itu sama-sama melompat ya. Gerakannya hampir sama. Nah, kalau ciri-ciri kelinci itu memiliki kaki 4, berkembang biak dengan melahirkan, bergerak dengan melompat. Nah, kaki kelinci itu ada 4, tetapi yang 2 belakang biasanya digunakan untuk tumpuan melompat. Lalu kalau katak memiliki 4 kaki juga, berkembang biak dengan bertelur dan bergerak dengan melompat. Sama ya, hampir sama seperti kelinci ya. Kaki belakang yang 2 itu menjadi tumpuan untuk melompat. Nah, ini cara mengikuti gerakan kelinci atau katak. Yang pertama kaki lurus, ya, lengan menggantung. Jadi tangannya agak ditekuk sedikit. Nah, sebelum meloncat, pastikan jarak antara 2 kaki melebar. Kaki kanan dan kaki kiri agak melebar atau agak mekangkang. Nah, nanti posisi tubuhnya agak jongkok. Lalu jika sudah siap, anak-anak lalu melompat ke depan. Nah, meloncat lalu tangannya ke atas terbuka. Nah, nanti lalu mendarat kembali dengan menekuk lutut atau dengan berjongkok kembali. Nanti coba anak-anak praktekkan ya, tapi perlahan-lahan, jangan terlalu keras lompatannya, takutnya terpeleset. Jadi mencobanya pelan-pelan. Lalu gerakan kucing. Nah, ciri-ciri kucing ini memiliki kaki 4, berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing berjalan dengan merangkak namun juga bisa melompat. Anak-anak pernah ya mengusir kucing. Kucingnya sedang mencuri ikan, lalu anak-anak kagetin atau usir. Nah, itu biasanya kucing akan melompat, atau ketika melihat tikus dia akan berlari kencang, merangkak tapi dengan kencang, atau dengan melompat menangkap tikusnya. Nah, ini gerakan mengikuti gerakan kucing, gerakan mencakar-cakar atau gerakan menangkap tikus ya. Yang pertama menirukan gerakan kucingnya sambil berjalan, yaitu anak-anak berarti merangkak. Nah, berjalan seperti kucing, merangkak kayak anak bayi itu. Nah, merangkak ke depan. Lalu dia mencakar. Kalau mencakar berarti tangannya mencekram kita ya, seperti cakar. Hau gitu. Lalu yang ketiga menangkap tikus, berarti salah satu tangannya atau kedua tangannya nanti menangkap suatu benda, atau kalau anak-anak masa mau menangkap tikus ya pura-puranya di depannya nanti pakai boneka atau pakai barang apa, nah pura-puranya ditangkap. Lalu yang terakhir adalah gerakan kangguru.
Ya, ciri-ciri kanguru ini nih. Anak-anak pernah lihat kanguru belum? Tuh, anaknya digendong di dalam kantong ya. Nah, kanguru ini memiliki kaki 4. Yang 2 panjang, yang 2 pendek di depan. Nah, perkembangbiakannya dengan cara melahirkan, bergerak dengan melompat menggunakan 2 kaki yang panjang, yang bagian bawah. Nah, hewan ini tinggal di Australia. Ya, hewan ini juga penting bagi suku aborigin. Suku aborigin itu adalah suku yang ada di Australia. Kalau kita namanya sukunya biasanya Jawa. Kalau ada yang dari Bandung itu sukunya namanya suku Sunda. Nah, setiap daerah memiliki suku yang berbeda-beda. Nah, kanguru ini berjalannya dengan melompat. Caranya bagaimana? Yang pertama, gerakannya anak-anak jongkok terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya posisi tangan dan kakinya. Lalu anak melompat 2 kali atau melompat 3 kali. Nah, seperti itu untuk gerakan kanguru. Lalu, untuk materi SPDP selanjutnya adalah pantomim. Pantomim itu apa sih? Nah, mungkin anak-anak pernah melihat orang dihias seperti ini mukanya, putih. Dan dia melakukan gerakan. Namun, gerakan ini tidak ada bendanya. Misalnya, gerakan naik sepeda, tapi sepedanya tidak ada. Gerakan meraba dinding, tapi dindingnya tidak ada. Nah, ini namanya pantomim. Adalah kegiatan menirukan gerak atau ekspresi wajah seseorang. Nah, seperti ini ya. Nah, pura-puranya ini di temboknya ada, di depannya ada tembok. Lalu tangannya meraba tembok, tapi padahal di depannya tidak ada tembok. Bisa juga tadi memperagakan naik sepeda, padahal sepedanya tidak ada. Maka diperagakan seperti itu. Itu namanya memperagakan pantomim. Nah, mungkin itu saja beberapa materi SPDP dari subtema 2. Ya, nanti tugasnya anak-anak apa ya? Nah, tugasnya anak-anak adalah menirukan beberapa gerakan yang ada di materi di atas. Dua gerakan menirukan binatang. Boleh kanguru, boleh katak, boleh kelinci, boleh ayam, atau kalau mau kupu-kupu juga boleh. Nah, nanti terserah anak-anak berkreasinya bagaimana ya. Nanti minta bantuan orang tua untuk mendampingi agar tidak terjadi kesalahan saat melompat. Karena jika terjadi kesalahan saat melompat, kita bisa membahayakan diri sendiri. Sebaiknya nanti sebelum melakukan gerakan ini, anak-anak melakukan pemanasan terlebih dahulu, bergerak-gerak terlebih dahulu agar ototnya meregang terlebih dahulu. Oke, nanti videonya silahkan anak-anak kirim di WhatsApp saja. Karena kalau di Google Classroom nanti lama loadingnya untuk membuka. Jadi silahkan anak-anak kirimkan di WhatsApp Bu Guru. Insya Allah nanti malam akan Bu Guru koreksi. Terima kasih, selamat berkreativitas dengan gerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.